down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi bersama aku Haikal Fadila. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. So, untuk teman-teman yang penasaran, ditonton sampai akhir ya. Oke, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, teman-teman udah pada tahu belum apa itu manajemen kurikulum dan pembelajaran? Manajemen adalah proses mengatur dan mengarahkan orang-orang atau pemberdayaan dan pendayagunaan manusia, serta sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Prinsip kurikulum yang pertama, relevansi, keserasian internal atau komponen kurikulum dan eksternal atau kebutuhan masyarakat. 2. Fleksibilitas, kurikulum harus sesuai dengan kondisi guru dan siswa serta menyediakan ruang gerak dan program pilihan. 3. Kontinuitas, menjaga keterkaitan materi antara jenjang pendidikan. 4. Efektivitas, kemampuan kurikulum dalam penciptaan tujuan belajar. 5. Efisiensi, hasil optimal dengan sumber daya minimal. Komponen-komponen kurikulum. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan yang mencakup: yang pertama, tujuan nasional atau dalam undang-undang. 2. Tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan. 3. Tujuan kurikuler atau tujuan tiap bidang studi. Dan 4. Tujuan instruksional atau tujuan dari setiap topik atau pembahasan. Isi kurikulum merupakan aspek yang mencakup pengetahuan dan materi pelajaran serta kegiatan yang harus dipelajari siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode pembelajaran, cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalnya dengan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Evaluasi pembelajaran, alat untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan apakah diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan membina siswa ke arah perubahan perilaku yang diinginkan. Fungsi perencanaan kurikulum sebagai pedoman manajemen yang mencakup jenis individu, media pembelajaran, biaya, tenaga, sarana, prasarana, serta sistem monitoring dan evaluasi untuk mencapai tujuan kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk menarik siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik agar dapat belajar secara efektif dan efisien. Tujuan utama manajemen pembelajaran adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diinginkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Komponen penting dalam manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan, meliputi pembuatan pelajaran, penetapan tujuan pembelajaran, dan pemilihan metode serta media pembelajaran yang tepat. 2. Pelaksanaan, proses menerapkan rencana yang telah dibuat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 3. Pengawasan dan evaluasi, memantau kemajuan peserta didik dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah proses pengolahan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum mencakup perencanaan,
isi, metode evaluasi, serta prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Manajemen pembelajaran berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kurikulum dan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengisi evaluasi yang sudah aku buat di kolom deskripsi untuk mengetahui pemahaman teman-teman terhadap video materi yang sudah disampaikan. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.